Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis di situ bahwa Nabi Ibrahim ini memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rasul. Apa kecerdasannya? Ya rusda, kecerdasan menghadapi kaum. Karena sekalian, kecerdasan kita, kecerdasan yang paling terpenting adalah kecerdasan menyelamatkan akidah. Biar antum hebat S1, S2, S3 dalam dan luar negeri, tapi kemusyrikan di rumah, kemusyrikan pada diri kita tidak bisa hilang sekalian. Tetap itu kebodohan dan tetap itu kezaliman. Bagaimana Ibrahim memilih rela nanti berisiko dengan segala risiko, karena di situ kecerdasannya. Afwan, bisa dibaca dilanjutkan. Isqala li abihi wa qaumihi, sudah tadi. Qalu wajadna, lanjut, nak dibaca dulu. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Lanjut. Satu lagi. Apa selalu jawabannya, minta tolong diterjemahkan. Apa jawaban orang-orang yang batil sekalian ketika berhadapan dengan kaum orang yang benar? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya kami dan nenek moyang kamu, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Tunggu dulu. Dalil dan hujah orang-orang musyrik selalu menjual neneknya, selalu menjual kebiasaannya, selalu menjadi hujah kebiasaan, adat, tradisi. Dan inilah para nabi dan rasul datang untuk mengubah itu. Kecerdasan mengubah adat, tradisi, budaya yang sudah melekat mendarah daging sekalian. Selalu neneknya yang dijadikan alasan. Oh, dulu nenek kami. Maka ketika dalil datang, ayat datang, hadis datang, oh dia tidak butuhkan begitu. Kami punya kebiasaan dari dulu begitu. Maka Nabi Ibrahim berani mengatakan, antum, kalian, wa abakum, dan bersama bapakmu itu fi dalal, sama-sama keliru. Ini keberanian. Berani menyatakan salah di hadapan bapaknya sendiri dengan adab yang benar. Adabnya apa? Didahului di surat Maryam. Ya abati, qad ja'ani minal ilmi lam ya'tik. Ada sebagian ilmu, ayah, ilmu tauhid ini Allah ajarkan buat saya, yang belum tentu ayah dapat. Kita yang sekarang ini masih kadang-kadang segan menyatakan keliru di hadapan orang lebih tua di kita. Ibrahim ada keberanian. Pasti itu berisiko. Resikonya sudah dibaca di surat Maryam itu. La illam ta'ta, kalau kau tidak berhenti, la arjumannak, saya akan lempari batu kamu Ibrahim. Wala yamassana, saya akan lempari kamu batu. La arjumannak, saya akan lempari kamu dan saya akan keluarkan kamu, saya akan usir kamu kalau kau tidak berhenti. Ibrahim siap menerima batu, siap menerima api, siap menerima apapun demi sebuah kebenaran. Karena itu tidak cukup hanya dengan ilmu. Ilmu yang waskan tanpa keberanian tidak punya nyali. Nyali tidak punya ilmu, nekat namanya. Antum punya keberanian, Ibrahim. Punya ilmu, Ibrahim. Punya kesabaran, Musa. Punya kelembutan, Nabi Zakaria.
Tapi satu poin lagi, kita tolong dibaca terjemahannya. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Coba bayangkan ya. Orang-orang musyrik mengatakan, kau main-main ini Ibrahim. Dengan kebiasaan yang kami sudah lakukan bertahun-tahun, kau menganggap ini batil? Main-main kamu ya? Dia enggak main-main, Pak. Ibrahim tidak. Coba tolong dibaca ayat ini, lanjutan di bawahnya. Qala rabbukum. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Ya. Nabi Ibrahim, tolong diterjemahkan. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Coba. Keberanian Nabi Ibrahim, Nabi bilang, saya berani tunjukkan bahwa itu batil. Saya yakin ini benar apa yang katakan. Apa kata Ibrahim? Barabbukum. Tuhan kalian itu bukan Tuhan yang kalian sembah itu. Bukan itu ayah. Bukan itu wahai kaum. Bukan itu. Tuhanmu Rabbus samawati wal ardh. Tuhan langit, Tuhan bumi. Tidak main-main, Pak. Tidak main-main. Tegar Ibrahim dengan kata-kata itu. Alladzi fatarahun. Yang telah menciptakan. Dan ini yang selalu kita ulang-ulangi, Pak. Kalau baca kisah salah satu doa iftitah, terutama salat iftitahnya Nabi di malam hari, Nabi lebih banyak baca ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi fataras samawati wal ardh, kita dihadirkan di hadapan keagungan Allah atas kebesaran yang dipertontonkan kepada kita, yakni langit dan bumi. Nabi Ibrahim pernah katakan itu, bukti bahwa Tuhanmu bukan yang rendah yang kau ibadah itu, tapi yang menciptakan langit dan bumi. Dan diungkapkan di hadapan bapaknya, yang bapaknya kasih makan dia, bapaknya ngajari dia, bapaknya bimbing dia. Itu Ibrahim. Dan apa kata Ibrahim? Wa ana ala zalikum minasy syahidin. Saya punya saksi. Apa kesaksian? Saksi di atas ilmu. Bukan cuma berani ngomong, tapi dia mampu punya hujah, punya alasan. Nanti akan dibaca oleh imam nanti apa hujah-hujah Ibrahim tentang ini. Nanti terlalu jauh, nanti kita akan lompat itu. Maka kita coba sekalian, bagaimana keberadaan Nabi Ibrahim? Tak tolong langsung dibaca di bawahnya. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Langsung diterjemahkan. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Watallahi, 3 sumpah dalam Al-Quran. Watallahi, wabillahi, wallahi. Watallahi, demi Allah. Demi Allah, tegas Ibrahim. Demi Allah, saya akan bikin la'aqidanna asnamakum ba'da an tu'allu mudbirin. Nanti kalau kau pergi sibuk beribadah sama Tuhanmu, saya akan hancurkan itu Tuhanmu. Bagaimana aksinya? Di bawahnya coba. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ini berani dan cerdas, berani cerdas. Keberaniannya hancurkan sesembahan yang batin, dan cerdas karena yang besar dia sisakan. Saat semua orang pergi mencari untuk hari rayanya, ya, pergi mencari sesembahan sesaji, dia pergi menghancurkan apa yang dibawakan sebentar, dan dia sisakan satu. Lalu Allah ceritakan itu, tapi baru kita tutup. قَالُوا مَنْ فَعَلَ
آياتنا إنه لمن الظالمين. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Nah, begitu dia pulang membawa sesaji, datang berburu semuanya, hampir seluruh rakyat Mesir waktu itu pergi berburu. Pulang justru Tuhannya mau dikasih makan, hancur. Lalu mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang buat begini semua? Siapa yang buat? Allah ceritakan, tak tolong dibaca. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Coba. Ini yang terkenal Ibrahim, Pak. Terkenalnya adalah qalu sami'na fata. Dia anak muda, dia punya semangat, dia punya jati diri, dia punya keyakinan dalam hidupnya, dikenal. Ini anak muda ini, ya. Dikenal pengorbanannya, perjuangannya anak muda ini. Terus apa perintah presiden waktu itu? Baca. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Ya, seret ke sini, bawa ke sini, kita adili. Dan ini Ibrahim, dia bersyukur dipanggil, diseret. Kenapa? Inilah kesempatan tabligh akbar atas undangan Raja Namrud. Ini kesempatan pada saat hari raya, saat orang berkumpul rakyat. Bukan Ibrahim yang bikin undangan, tapi Raja Namrud. Disitulah Ibrahim bisa berdakwah tabligh akbar. Hampir semua nabi tabligh akbarnya itu raja. Nabi Musa yang undang Fir'aun. Nabi Muhammad tabligh akbar Isra Mi'raj Abu Lahab yang undang. Jadi kita coba lihat dari sini, Pak. Nabi Ibrahim dibawa di pengadilan. Nah, apa pertanyaannya? Silakan. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kamu yang melakukan ini, Ibrahim? Kamu yang lakukan ini di hadapan semua manusia, di rakyat. Apa Ibrahim bilang? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Ibrahim mengatakan, kenapa saya ditanya? Itu yang besar tanya itu. Tanya itu Tuhanmu, kenapa saya ditanya? Masa Tuhan tidak tahu siapa yang melakukan? Apa jawaban raja? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Terus. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Iya. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Sadar, Pak. Jadi ada bagaimanapun juga orang syiriknya syirik, sadar tunji. Syirik sadar tunji, salah memang tungki ini.
Salah ini menyembah yang tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa bikin apa-apa. Masa di situ dibawakan? Tapi berat dia lakukan itu. Cuma ya, laqad alimta ma la ilaha yantiqun. Kau tahu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kau tahu bahwa itu mereka tidak mampu ngomong. Terus kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ya, kalau Ibrahim kau tahu kan dia tidak bisa bicara. Kenapa kau suruh tanya dia tidak bisa bicara? Kalau begitu Ibrahim apa bilang apa? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ya, terakhir Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. di sini rusdanya Ibrahim. Kenapa pada posisi menyembah di situ? Untuk tidak Nabi bilang tolong. Kenapa menyembah di situ tolong? Nah, Tuhan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Syaratnya Tuhan itu Pak mendengar. Bagaimana doa tak mau diterima? Melihat, bagaimana tahu apa yang kita lakukan? Kalau Tuhan bisu, Tuhan tuli, Tuhan tidak bisa apa-apa. Dan hampir yang kita yakini itu oleh orang-orang musyrik, pisanna, kalau kunna, golana, onde-ondena, umba-umbana, hampir yang sembah dulu orang-orang seperti itu tidak bisa bikin apa-apa. Tapi diyakini bisa usir penyakit, mendatangkan jodoh, menolak bala dan seterusnya. Seperti dulu yang dihadapi kaumnya Nabi Ibrahim. Hari ini sekarang coba kita buka. Dan terakhir di sini tentunya Nabi Ibrahim sudah begini Pak. Ya harus dikumpulkan kayu bakar, harus dibakar, harus dia menghadapi risiko sebuah pengorbanan dan perjuangan. Kita ini ya Pak belum dibakar, kita ini belum diusir. Antum cuma dibilangi aliran lain-lain sudah mundur, belum apa-apa. Saya kira memang butuh semangat sekalian, semangat untuk menghadapi. Orang-orang di sekeliling kita belum tentu cocok dengan kita, tapi cukup bersabar saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.